Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar, ya. Kita akan sama-sama mendengarkan sebuah sesi, sebuah pembelajaran yang insya Allah jadi luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita akan pagi ini saya akan mengundang salah satu penjual online ya, salah satu pebisnis online, salah satu boleh dibilang orang yang berjuang dari nol bahkan minus ya, sampai akhirnya sekarang sudah bisa meraup keuntungan yang luar biasa dari berjualan online. Nah, di deskripsi teman-teman semua sudah sempat saya share ya siapa beliau, dan kalau di Facebook ya, di Facebook itu sudah tidak asing lagi. Tulisannya sangat begitu viral ya, selalu viral. Kenapa? Karena konten-konten yang sering dia tulis, yang beliau tulis, selalu mendapatkan banyak respon yang luar biasa dari teman Facebooknya. Nah, ini juga gara-gara ini juga akhirnya bisnis yang dia bangun menjadi luar biasa. Oke, langsung saja biar tidak memperpanjang waktu ya. Di sini sudah hadir. Nah, ini dia sudah hadir Umi Resti ya. Assalamualaikum Umi. Ya. Waalaikumsalam semua. Gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, ini agak flu. Wah. Jadi dari semalam lumayan flu. Jadi nggak apa-apa deh. Yang penting bisa sharing ya. Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat ya. Ini kecapean kayaknya. Sakit sawal gitu. Oke, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman semua, Umi Resti ini adalah salah satu emak-emak ya, emak-trainer ya. Boleh dibilang beliau mengatakan dirinya seorang ibu rumah tangga yang gaptek. Ya. Iya. Tapi sekarang udah pakai Mac kayaknya. Iya, tapi tetap nggak bisa itu tadi. Ya, jadi Umi Resti ini adalah salah satu orang yang berjuang dari nol, memulai jualan online ya, jualan online. Saya sangat hafal sepak terjang beliau karena sejak tahun lalu sudah kenal sama beliau dalam sebuah kegiatan training di Bandung. Waktu itu kita sama-sama ngambil license trainer cover selling. Tapi di situ sudah ini ya, Mbak ya, sudah jualan di situ ya, jualan online ya, sudah fokus di situ ya atau belum? Tapi belum maksudnya belum matang banget gitu ya, kayak baru jadi ikut reseller apa gitu. Jadi belum, jadi ketemu Daeng itu berarti 2 tahun lalu ya? Oh, 2 tahun lalu ya? Oh, bukan tahun lalu ya? Iya, kirain tahun lalu. 2 tahun lalu ya gitu. Jadi itu masih mentah banget, belum punya tim, terus belum punya dagangan yang ajak gitu, belum. Jadi baru cuma belajar jualan status jualan iklan cover selling aja di Facebook gitu. Jadi follower juga belum banyak kan, ya masih mentah lah, kalau saya bilang mentah, belum paham banget lah bisnis itu gimana gitu kayak. Kita akan belajar sama-sama, kita akan sharing ya. Saya nanti persilahkan ke Umi ya. Gimana sih selama 2 tahun itu prosesnya? Yang saya dapat itu sebenarnya malah yang mencengangkan gitu, karena sebenarnya Umi ini tidak pernah belajar Facebook Ads, tidak pernah, ya cuman belajar cover selling ya, sama belajar Facebook ya yang dikuasai gitu pakai HP gitu, tapi bisa menghasilkan, dan hasilnya sekarang udah ribuan tim penjualan. Malah ini terakhir kena COVID itu malah bisa ini ya, malah bisa aman ya dari sisi gaji ya, dari sisi gaji tim ya. Alhamdulillah aman, bahkan 2 bulan itu
di luar bayangan saya gitu. Jadi memang sih target saya memang kepingin punya omset miliaran gitu ya. Adanya COVID kemarin sempat agak down sih, Kak, jangan-jangan nggak bisa nyampe gitu. Tahun kemarin, jadi pas tahun kemarin ya, Lebaran tahun kemarin tuh bisa 250 juta seminggu kan, nah, Ramadan nggak buka gitu. Terus, jadi saya mikir harusnya tahun ini bisa 1 miliar kan sebulan gitu. Nah, alhamdulillah sih 2 bulan berturut-turut 1 miliar lebih omset tim. Jadi ternyata banyak sekali gitu, kita punya tim banyak. Tim banyak untuk banyak tim dalam tim kita gitu. Oke, kalau gitu biar teman-teman yang nonton hari ini bisa banyak mendapatkan insight, banyak mendapatkan pelajaran. Saya persilahkan deh Umi untuk sharing ya, gimana sih pengalamannya, apa sih strateginya, apa tips-tipsnya, dengan cara apa sih sampai bisa tadi diceritakan luar biasa ya, dari awalnya gaptek, tidak tahu apa terus tiba-tiba kenal yang namanya teknik cover selling gitu, lalu dipraktekkan, lalu dikawinkan dengan teknik Facebook organik sampai akhirnya jadi luar biasa gitu ya. Oke, Umi, saya persilahkan untuk bisa sharing sama teman-teman semua. Ini saya sapa-sapa dulu, ada Pak Ahmad Ferdinandra ya, selamat pagi, semangat pagi ya. Terus ada Mbak Ike, nama Facebooknya apa? Nama Facebooknya Umi Resti ya, pakai Umi Resti. Nanti bisa di add Facebook beliau. Kayaknya Facebook beliau tuh sudah full pertemanan. Nanti bisa silaturahmi di Facebook beliau juga. Oke, yang lain bisa silahkan komen. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan komen. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, ini saya persilahkan untuk sharing-sharing. Oke, saya cerita sedikit. Jadi saya memulai bisnis ini benar-benar semua dari nol gitu ya. Jadi benar-benar yang dari awal mentah banget lah, belum tahu, belum paham itu tahunnya. Terus tahunnya hanya iklan cover selling aja gitu, jadi reseller ABC gitu, produk macam-macam waktu itu. Terus akhirnya di direktur LTCS saya jadi paham jualan sama bisnis itu beda gitu. Jadi memulai itu benar-benar hanya mengandalkan Facebook organik aja gitu, karena waktu itu yang saya punya hanya Facebook, ada si IG, cuma tetap saya nggak begitu paham kalau IG gitu ya. Jadi yang paham adalah gimana memanfaatkan FB dengan segala keterbatasan ya, karena waktu awal memulai bisnis itu saya nggak ada pembantu. Kebetulan di rumah kan ada 5 anak, salah satu anak saya ada yang berkebutuhan khusus gitu ya. Lalu saya berpikir gitu, kira-kira apa ya yang bisa saya fokusin gitu. Masa sih bisa gitu ibu rumah tangga punya penghasilan puluhan juta, apalagi ratusan juta gitu ya. Itu hal yang buat saya kayak nggak mungkin. Tapi ya Ki Jenderal bilang bahwa banyak kok ibu-ibu yang meskipun tanpa stok bisa gitu punya bisnis. Nah dari situ saya belajar gitu, masa iya gitu ya. Akhirnya singkat cerita setelah MTJS saya mulai tuh belajar jualan baju anak gitu, jualan baju anak dengan sistem deposit. Nah waktu itu saya bikin perjanjian sama produsennya, saya mau deposit gitu ya, saya mau deposit asalkan tidak suruh stop gitu ya. Depositnya dari mana? Karena perlu teman-teman tahu, ketika saya memulai bisnis itu terus terang saya masih kondisi puluhan juta hutang gitu ya, puluhan juta hutang, gaji suami juga belum besar waktu itu. Lalu saya udah diwanti-wanti bahwa kalau mau bisnis jangan pakai modal apapun gitu ya, karena beresiko. Nah, gimana saya bisa deposit buat baju anak? Saya nggak pakai utang. Jadi awalnya saya hanya ngumpul gitu ya, nabung dari hasil penjualan buku gitu, bukunya Kindral gitu waktu itu. Jadi saya putar otak buat gimana caranya saya bisa
putar lagi itu uang gitu kan. Hasilnya waktu itu saya ngerasain benar jualan buku aja di Facebook laku ratusan buku dengan keuntungan profit 7 juta. Itu saya putar lagi buat jadi distributor. Waktu itu suami meragukan gitu, yakin uangnya di depositin gitu kan. Bismillah aja, karena memang saya nggak ada tim jualan, saya juga nggak pernah jualan baju anak. Cuma saya hanya tahu bahwa emak-emak di rata-rata paling suka untuk beli baju anak, lalu mama lain. Saya pun kalau ada rezeki kan pengennya beliin anak gitu. Singkat cerita, akhirnya alhamdulillah saya coba-coba rekrut reseller dari Facebook gitu. Rekrut reseller, alhamdulillah waktu itu nggak nyangka sih bisa dapat sekitar 30 sampai 50-an untuk awal. Itu pun saya juga masih bingung ngebinanya gimana. Ya udah pakai ilmu yang ada aja gitu. Ala saya gitu Pak Desa, karena memang kalau ilmu ini saya sendiri nggak paham gitu ya. Dia lebih senang ngasih tahu cara beriklan, yang sesuai saya paham gitu. Jadi stepnya ketika saya gunakan Facebook untuk jaring ribuan reseller hingga saat ini ratusan agen juga, itu hanya pertama yang bisa teman-teman catat, pertama yang teman-teman lakukan adalah satu, ramein medsosnya yang dipilih. Jadi kalau teman-teman jagonya IG ya gimana caranya dapat follower banyak di IG gitu ya. Kalau IG kan bisa tanya Daeng ya, kalau Daeng lebih jagonya di IG. Saya juga pernah belajar sama Daeng. Nah kalau saya memang saya tuh ketika semua reseller saya juga baru belajar, saya tentukan dulu apa yang paling kita suka. Kalau saya Facebook, ya udah saya manfaatkan Facebook, ramein Facebook. Nah nanti ada tuh modul yang bisa di-share, bisa diminta sama Daeng, ramein Facebook aja gitu ya. Ada 9 poin yang bisa dikerjakan gitu. Nah dari Facebook yang sepi, bahkan saya belum pernah ngerasain status saya di-share orang gitu ya, namanya viral advertising ya, viral ya di alhamdulillah dengan latihan ramein Facebook, yang pertama kali lakukan adalah satu, ramein Facebook adalah membangun personal branding. Nah, karena saya sangat sadar diri bahwa saya ibu rumah tangga biasa, juga nggak pernah dikenal orang gitu ya, untuk membangun kepercayaan teman-teman Facebook yang membangun personal branding saya gitu. Personal branding saya waktu itu nggak muluk-muluk sih, hanya dengan cara saya cerita-cerita aja kehidupan sehari-hari saya sama anak-anak gitu ya, pengalaman lah gimana saya waktu itu tanpa ART, konsistennya status lah kasarnya gitu. Dari situ orang-orang kenal, oh ini Umi Resti yang anaknya banyak, yang satunya kebutuhan khusus tapi tetap kekeh usaha gitu ya. Meskipun waktu itu jadi memang benar-benar baru memulai bisnis itu belum 2 tahun, saya bilang 15 bulan lebih lah ya. Nah dari situ, dari membangun personal branding, orang kenal, saya konsisten iklan ini dalam artian kalau cover selling kan terselubung ya, nggak hard selling gitu. Jadi gimana orang-orang itu senang sama status saya, baca status saya dari awal sampai akhir itu. Jadi cover selling membantu saya untuk itu gitu. Jadi kita konsisten iklan itu orang merasa nyaman iklanin gitu ya. Kalau nanti belajar selling bisa sama Daeng gitu. Jadi itu yang saya ajarin ke tim-tim saya, jangan pernah spam iklan, terus hard selling gitu ya. Kalau bisa bikin iklan yang memang nyaman, seneng gitu baca iklan kita gitu. Jadi ramein Facebook, bangun personal branding, saya konsisten iklan. Dan konsisten iklan saya di sini tujuannya satu, karena memang sejak awal saya membangun bisnis, saya tidak pernah mencari end user. Jadi tujuan saya dari awal adalah merekrut banyak teman-teman yang mau usaha tapi nggak modal. Banyak sih yang bilang bahwa Umi kalau nggak pakai modal itu nggak niat loh, banyak loh. Ada memang, tapi tergantung kitanya gitu. Kalau selama kita kirim mereka untuk
bergerak, alhamdulillah ratusan agen saya, leader saya saat ini itu semua dimulai dari nol. Jadi benar-benar dari awal gabung sama saya itu jadi reseller, next up aja gitu sampai sekarang. Mereka punya masing-masing ratusan grupnya gitu. Jadi semua berproses, jadi bukan berarti yang tanpa modal itu nggak niat, pasti banyak gitu, masih banyak yang niat gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Gantung kitanya aja sih sebenarnya. Nanti mau ininya gimana? Nanti ada sistemnya sendiri. Gimana pilah yang aktif dan nggak aktif kayak gitu. Jadi saya konsisten rekrut reseller. Jadi awalnya dari 50 jadi 500 hingga sekarang alhamdulillah nanti sih ini mulai bulan Juni berlakukan ID ya. Kita di tim viral saya kasih ID gitu. Saya juga mulai punya asisten pribadi mulai bulan Juni ini karena udah mulai kewalahan ya. Jadi kalau orang bilang susah cari reseller, saya justru kewalahan saat ini untuk menghandle banyak orang yang ngapri mau jadi reseller. Makanya saya butuh asisten pribadi. Kalau sekarang udah lebih canggih ya, karena saya nggak canggih, alhamdulillah asistennya lumayan canggih. Dia bisa pakai form, jadi semua yang pakai Google Form dan saya tinggal terima datanya aja, tinggal baca-baca. Kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan untuk jaring ribuan reseller gitu ya, dari bangun personal branding, orang percaya, orang mulai gabung sama tim saya. Terus yang kesekian, saya dulu malah belajarnya itu sama Daeng. Jadi Daeng dulu kan saya Daeng Fakib cerita di Facebook itu Mbak, kalau mau temennya maksimal itu kan kata Daeng kalau nggak salah iklan kita itu dibaca 2-5% aja kan dari jumlah pertemanan. Saya masih ingat banget waktu LTS dulu Daeng yang seperti itu. Jadi, waktu itu saya mikir lah kalau cuma 5% dari 5.000 berarti yang lihat cuma berapa dong gitu kan. Dari situ saya mikir gitu kan, mau nggak mau selain maksimal teman di Facebook, kalau di Facebook berarti saya harus nambah followers gitu. Follower otomatis follower itu kan biasanya yang mengikuti kita gitu kan. Mau nggak mau biasanya iklan masih kebaca sama mereka. Alhamdulillah itu dari 0 followers sekarang bisa 5.000. Tapi memang ya adalah dari banyaknya teman dan followers minimal 10% dari jadi tim saya itu udah cukup dan itu terasa banget. Alhamdulillah saya punya 12 admin itu kenalnya dari Facebook. Jadi teman admin, ribuan reseller, ratusan agen, semua murni dari Facebook. Pertama karena saya memang takut boncos gitu. Yang kedua saya itu nggak mudeng-mudeng kalau diajarin FBH tuh. Jadi serahkan sama ahlinya aja. Saya hanya berpikir kalau memang saya nggak bisa FBH, saya tinggal cantar FBH itu aja sih gitu ya. Tapi dari situ saya mulai bisa duplikasi ke tim bahwa dengan cara saya yang organik aja bisa kok. Jadi penting banget yang perlu jadi catatan teman-teman tadi ya untuk ramaikan medsos itu adalah satu, bangun personal konsisten iklan, data ada kuat calon reseller konsisten iklan sehari sekali. Jadi itu udah jadi apa ya? Mereka nggak modal gitu. Semua tim saya tuh nggak ada yang modal, semua tanpa modal. Jadi syaratnya cuma konsisten iklan. Yang kedua tadi udah tahu ya, maksimalkan jumlah persen ya. Teman-teman kalau bisa perbanyak followers. Nah, step selanjutnya gimana sih memperbanyak followers? Saya kan belum banyak ya, baru 5.000 gitu, 5.000 teman, 5.000 followers. Itu saya dapatkan dari viral advertising. Jadi viral advertising ini kayak gimana kita bikin status atau tulisan yang orang itu dengan senang hati share tulisan kita tanpa disuruh. Jadi nggak usah pemerintah orang nge-share ya, tapi kalau memang tulisan kita dianggap bagus, mereka akan share. Nah itu yang saya gunakan. Memang sih saya belum pernah saya bikinnya orang viral share ribuan kali. Ternyata saya juga baru dikasih tahu Daeng gitu kan. Enggak gitu Mbak gitu kan. Dulu Daeng pernah cerita bahwa
viral itu yang penting statusmu ada yang nge-share gitu ya. 5 kali aja udah bagus. Gitu. Itu yang saya pertahankan gitu. Untuk gimana caranya status saya banyak yang share, dan alhamdulillah ada yang tembus sampai 60 kali, 60 kali gitu ya. Konsisten kan. Nah, kalau hitung-hitungan, jadi 1 kali orang share itu sama dengan seperti 100 orang lagi yang melihat iklan kita. Jadi anggap aja kalau 50 share berarti kan sama dengan ada 50 kali 105.000 ya. Nah, saya dulu juga ngecek juga kan temen saya, lu bikin FB Ads gitu ya atau IG Ads, kalau bayar 500 biar dilihat berapa orang sih gitu kan. Ya dilihat sekitar 5.000 res gitu kan. Wah, berarti dengan cara organik pun kita bisa gitu tanpa harus bayar, tanpa harus uang gitu teman-teman. Jadi status yang bisa viral di share orang itu sangat penting sekali untuk kita secara nggak langsung itu nggak usah dicari tapi datang sendiri. Itu yang saya rasakan, dan itu memang benar gitu. Setelah saya konsisten ramein medsos, sekarang saya udah nggak bingung cari target market gitu, tinggal pilih aja yang mana yang memang bagus gitu ya, nggak alay, nggak nyinyir, biasanya saya approve gitu. Dan itu pun alhamdulillah ketemunya memang 90% teman saya memang makan bahwa saya kepingin punya teman mama aja. Jadi 90% teman saya itu perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak gitu ya, yang penting perempuan gitu. Dan akhirnya banget hampir 98% tim saya perempuan gitu. Yang laki-laki hanya beberapa lah, nggak sampai 20 kok kalau nggak salah. Jadi semuanya mama. Itu kerasa banget. Dan yang utama itu adalah kita sangat mudah untuk digiring jadi solid asalkan kita paham apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan gitu. Itu teman-teman. Nah, yang sekian, yang terakhir yang selanjutnya gimana jaring banyak reseller gitu ya, ribuan reseller gitu secara organik, itu dari live gitu ya. Saya itu sebenarnya kalau boleh dibilang setelah saya mengetahui anak saya autis, saya sempat menarik diri dari umum gitu ya, maksudnya minder, terus ya inilah nggak pede gitu ya, karena merasa punya anak autis itu dulu aib banget gitu. Tapi alhamdulillah saya menerima bahwa memang saya anugerahi punya putra autis adalah bagian dari rencana Tuhan, insya Allah bukan hal yang buruk gitu. Jadi saya mulai menerima, dan itu saya belajar live gitu. Sebenarnya berani diri, dan ternyata dengan live itu padahal dari awal sampai akhir itu saya sebenarnya biasanya promo gitu, rame, jadi rame dari banyak teman gitu ya. Bahkan ada beberapa yang teman-teman yang di tim itu bilang, saya habis lihat live nih Umi loh, bahkan sempat saya di ini, teman-teman bisa cari deh di Billionaires, saya sempat diwawancarai dari pihak Billionaires Star. Itu sebenarnya agak ngimpi juga bisa ya ternyata gitu. Alhamdulillah banyak tim juga dapat dari konten YouTube, meskipun saya gaptek ya. Jadi belum punya YouTube sih saya, cuma Facebook doang. Jadi dari live ini membuat orang itu semakin trust, semakin percaya sama kita bahwa kita itu ada, nggak hoax. Selama ini sebenarnya udah jarang saya lakukan. Nah, tapi saya sarankan ke tim saya kalau memang mau dapat orang banyak, itu adalah cari tempat nongkrongnya orang banyak jual beli. Nah, di Facebook kita bisa manfaat tuh yang namanya komunitas jual beli, gitu kan. Nah, di komunitas jual beli ini banyak, ada salah satu agen saya baru gabung sama saya, itu dia 2 hari kalau nggak salah iklan di komunitas jual beli itu bisa punya jaring 100 orang jadi reseller dia, yang WA langsung ngedasar. Sebenarnya kalau kita memang benar-benar bisa menemukan komunitas yang memang aktif ya, saya sarankan ke teman-teman saya kalau bisa cari komunitas jual beli yang gratisan, karena kan beberapa sekarang ada yang suruh bayar ya. Nah, komunitas jual beli ini pilih yang pesertanya 30.000 minimal gitu kan. Kadang ada yang sampai 100.000, 200.000 gitu peserta dalam grup komunitas jual beli. Ini sangat memudahkan sekali buat kita yang memang perlu reseller. Bahkan saya sering lihat itu malah live mak-mak live itu ya, mak-mak live itu malah ini
rame gitu, langsung banyak yang beli gitu. Makanya saya belum pernah sih ngerasain live terus di komunitas jual beli. Cuma saya rasa kalau dari tim saya agen aja bisa dapat ratusan, saya rasa masih boleh lah untuk udah cari reseller tuh di situ gitu teman-teman. Udah sih itu aja ya dari saya. Kalau bisa ramein medsos yang kita pilih gitu ya, bangun personal branding sebaiknya, maksimalkan teman. Nanti perbaiki kualitas postingan kita dan gitu menjaring orang reseller itu masuk ke tim kita. Alhamdulillah sih saya udah ngerasain 1 bulan profit 100 juta lebih dari Facebook organik aja. Jadi bukan impian lagi gitu buat orang yang mau punya profit ratusan juta gitu. Alhamdulillah juga tahun ini THR plus saya bayar, bahkan yang bikin plus ya, tahun kemarin tuh cuma punya 3 admin, tahun ini ada 12. Salah satu admin itu ada yang dapat 15 juta dalam waktu sebulan, itu admin ya. Jadi saya rasanya ngimpi ya, emak-emak gitu bisa bayar satu admin 15 juta gitu. Ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 7 juta. Oh ternyata ya bisa namun. Jadi saya tetap sih ada Mbak RT gitu ya, jauh lebih fokus gitu. Tapi saya pastikan ke reseller-reseller baru, nggak ada ceritanya reseller nggak bisa berkembang, pasti bisa gitu, asalkan lo konsisten aja gitu. Itu Day. Oke. Yang mau tanya jawab Day? Siap, luar biasa ya. Teman-teman yang sudah nonton ini boleh dikasih dong applause-nya, applause online ya. Ini keren sekali ya materinya, ada poin-poin yang saya catat tadi ya. Sebenarnya saya bagi cuma 4 ya di sini. Saya bagi cuma 4, tapi nanti Bumi Resti bisa bisa kasih apa ya? Bisa kasih tambahan ya. Yang pertama adalah meramaikan media sosial. Nah, media sosial di sini kadang pilih media sosial yang paling dikuasai, aktif di media sosial tersebut, kemudian lakukan add teman tertarget dengan cara like dan like dan komen, sebisa mungkin lakukan interaksi. Yang kedua, buatlah status-status yang viral. Nah, di sini buat status viral ini adalah status-status yang sebenarnya yang tidak ada unsur jualan ya di situ. Tidak ada unsur jualan, fokus di bangun personal branding, kemudian fokus bikin status yang berkualitas agar di-share sama orang. Jangan takut viral itu bukan 1000 share, tapi minimal 5 itu sebenarnya sudah viral seperti itu. Kemudian biasanya efek dari status viral ini adalah orang akan meng-approve pertemanan kita. Oleh itu ketika orang akan meng-add pertemanan kita. Ketika kita meng-add pertemanan, pilihlah sesuai dengan market kita. Dalam hal ini Umi Resti itu fokus di dia fokus di pertemanan emak-emak aja ya yang dia fokuskan. Berikutnya adalah tadi yang disampaikan adalah menjaring reseller ya. Menjaring reseller ini bisa dengan melakukan live rutin itu di akun kita gitu ya, bukan di akun grup tapi di akun kita. Nah, di sini juga nanti kita fokuskan pertanyaannya, ini live-nya apa yang dibahas nanti ya, kita bisa bertanya sebentar. Kemudian yang keempat adalah bergabunglah dan aktiflah di komunitas grup jual beli yang gratisan yang pertemanannya 30.000, membernya 30.000 ke atas. Lakukan rutin postingan di sana. Oke, ada 4 hal ini yang saya catat tadi ya. Nanti teman-teman silahkan mau bertanya, silahkan di kolom komen ya. Kita sambil menunggu juga Umi ya. Ini problem jaringan di sana ya. Bisa ini aja dalam chat. Ya. Nanti kita chat ya. Oke, yang pertama, ini kelihatan ya, cara memilih teman yang benar-benar bisa jadikan user atau reseller. Apakah sesama penjual online, tapi beda produk bisa jadi user?
Ini pertanyaannya dari Mas Imam. Cara memilih teman untuk dijadiin reseller, saya lebih ke teman-teman seperti tadi ya, syarat teman yang saya approve itu biasanya yang nggak nyinyir, nggak alay tulisannya, terus isi wallnya itu nggak iklan mulu, kan ada yang hard selling sehari bisa 20 kali posting dagangnya dia gitu, yang nggak kayak gitu. Ya seperti orang normal, kayak kita mau berteman di dunia nyata gitu, di offline, bahwa berteman nggak langsung ujuk kita, cukup bikin kepo aja mereka gitu, nanti akan terjalin dengan sendirinya yang frekuensi dengan kita gitu. Orang tugas kita itu adalah perbaiki iklan tadi, nanti itu yang orang yang sefrekuensi dengan kita, yang hampir sama lah dengan kita, itu akan kejaring gitu. Kalau yang beda produk ini saya ada cerita gitu, bahwa beberapa leader saya malah dia udah jadi distributor produk lain tidak sama dengan saya gitu. Nah dari situ mereka teman-teman, dari situ mereka merasa nyaman jadi tim saya, bahkan sekarang bisa ngomset puluhan juta stabil tiap bulan gitu. Nah itu juga dari temen yang beda produk. Jadi kalau teman-teman di Facebook itu saya pilih random tuh, yang ada yang perkuliahan online gitu, ada yang ibu rumah tangga, ada macam-macam. Jadi itu sih milihnya sih yang penting nggak alay aja, nggak nyinyir aja, terus nggak suka nyetatus aib orang lah, nggak politik. Kan ada tuh yang setiap hari posting politik aja, itu biasanya saya hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi yang ya murah lah gitu yang kita pilih gitu teman. Kagaknya ini meyakinkan customer kalau ya meyakinkan customer kalau kita amanah, karena selain baru dan juga ada testimoni gitu ya. Kalau sulhe dulu ada testimoni, saya minta ke produsen gitu. Kalau produsen tuh biasanya sudah menyiapkan sepaket gitu marketing kit ya, tentang produknya dia, testimoni segala macam. Saya pakai itu aja gitu, karena memang saya pribadi mending teman-teman pilih yang produknya premium gitu, bukan produk yang murah gitu. Karena kalau premium itu selain profitnya juga lumayan, yang kedua insya Allah nggak bikin nyesel orang gitu, kayak gitu teman. Jadi terjaga gitu, dan orang insya Allah akan repeat order terus gitu kalau memang produknya ternyata memang bagus. Nah biasanya kalau produsen produk pasti mereka nggak akan nggak nyiapin materi buat kita ini. Nah dari beberapa testimoni yang akhirnya next kita ke depan kita dapat, biasanya saya siapin grup channel khusus gitu untuk konten semua testimoni. Jadi semua konsumen, reseller bisa mengaksesnya di situ kayak gitu. Itu sih yang saya lakukan hingga detik ini teman-teman. Jadi cara simpel lah, nggak usah dibikin ribet gitu ya. Nggak usah meyakinkan orang untuk percaya sama kita. Kalau selama personal branding itu terbangun, itu kepercayaan orang itu akan berkembang gitu ke kita gitu, datang sama kita. Jadi nggak perlu meyakinkan, yang penting asal kita bisa konsisten iklan yang bagus, konsumen akan datang gitu. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaannya hampir mirip ya tadi. Ada tadi pertanyaan yang hampir mirip. Jual menteri ya, tipsnya cari produk yang premium gitu, kayak testimoni pusat aja, nggak harus kita duluan gitu. Tapi memang biasanya saran saya ketika mulai menjual sesuatu, kalau bisa ini teman-teman beli dulu produknya gitu, jadi kita tahu gitu. Tapi memang ada sih beberapa tim reseller saya yang memang jangankan buat beli baju gitu ya, buat makan aja udah alhamdulillah. Jadi kita juga bisa memaksa mereka juga untuk beli. Yang penting memang yang kita jual ini produknya benar-benar, dan saya sebagai distributor saya pastikan bahwa yang saya jual produknya memang nyata gitu ya, nggak tipu-tipu, sesuai dengan dada. Terus itu akan menjadi reseller kita gitu buat berkembang. Dan sejauh ini nggak ada masalah sih soal testimoni dan segala macam gitu. Udah ada lagi? Kalau saya sedang menjalankan
bisnis loh teman Rusti, saya add apakah boleh sama bisnis? Boleh Mbak, nggak apa-apa. Asalkan kita nggak spam gitu, nggak spam apa? Nggak spam iklan, nggak inbox ya, WA dia broadcast mulu gitu. Itu sih yang harus dijaga dalam pertemanan gitu ya, meskipun sesama penjual online. Nggak tag sembarangan gitu ya. Saya sangat ultimatum sekali sama semua tim saya. Kalau ada tim saya yang melakukan hal seperti itu, tag sembarangan, spam sembarangan, inbox sembarangan, saya kasih surat peringatan dulu. Yang kedua adalah ketika masih bandel ya saya keluarkan dari grup gitu. Karena memang apa ya, ketika punya tim itu harus satu visi misi gitu. Kalau memang mau elegan ya iklannya harus elegan juga. Gimana orang bisa nyaman sama kita kalau kita iklannya asal-asalan, suka spam gitu. Itu yang saya ini kan ke tim gitu. Next. Itu ya Mbak Ika ya, Mbak Ika. Ada lagi? Oke, apa di awal resell pakai dropship dan barang ke kita dulu? Enggak Mbak, di awal memang udah dropship sampai detik ini gitu. Kalau yang stok sih kemarin sempat madu di dimsum, tapi dimsum sekarang udah gak jualan karena memang ternyata passion saya itu dropship gitu ya. Palu Gada ship saya produk ada puluhan brand. Nah kalau sekarang ini ada lemon juga. Lemon tuh saya memang stok, cuma tidak di rumah saya, di rumah kurir saya. Jadi sistemnya gini, tim saya itu list dulu kebutuhan mereka apa gitu. Nanti begitu lemon datang 500 langsung habis gitu, dikirim di packing dikirim sama kurir. Jadi saya nggak pernah di rumah memang. Jadi dari awal memang seneng dropship gitu. Makanya banyak yang bilang Mbak dropship itu suka nggak kebagian barang. Memang iya gitu. Kita sering kerebutan barang gitu. Apalagi kalau kita ordernya via web kan. Jadi nggak apa-apa sih. Memang ya udah jalannya gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sampai detik ini semua tim saya senang-senang aja gitu bahwa ya tetap saya bisa ngomset miliaran tiap saat gitu. Jadi nggak ada kendala gitu. Saya fokusnya ke yang bisa produk banyak dan bisa dijual. Makanya memang saya pilih brand yang memang stoknya melimpah. Ada yang stoknya sedikit tapi memang bagus kualitasnya nggak apa-apa. Jadi itu kenapa saya milih banyak brand gitu. Kayak gitu. Jadi omset itu nggak ada yang stok. Jadi, semuanya full dropship gitu. Alhamdulillah sih sampai di ini produsen masih kasih banyak kemudahan gitu ya, karena sangat paham bahwa saya memang senangnya itu bina orang gitu, fokus bina di marketing aja gitu. Jadi kalau untuk packing segala macam udah ampun deh. Jadi kalau kita ada teman yang hard upload sehari, ya saya biasanya yang model begitu itu langsung saya cut. Saya cut pertemanan gitu. Apalagi ada juga kan yang sering pokoknya yang bikin gak nyaman kita deh gitu. Kalau ada status yang memang bikin kita nyaman, meskipun itu bukan ditujukan sama kita, tapi efeknya itu bawa dampak negatif, di-cut aja gitu. Karena medsos itu bagi saya kita wajib pegang kendali bagus gitu, kendali gitu. Karena kalau memang niat untuk bisnis ya kita fokus yang di positif aja kayak gitu. Oke, next ada lagi itu ya imam ya. Jadi fokus sama yang bawa kita dampak positif, karena memang saya sempat cerita ya dulu waktu saya belum memang di bisnis, saya pernah hampir depresi gitu ya. Depresi karena memang saya sempat LDM-nya sama suami gitu. Jadi suami di Bandung, saya di Malang gitu. Sedangkan saya ngasuh anak 5 sendirian gitu. Gak ada pembantu, tapi waktu itu saya hanya baru belajar gimana nyetatus aja gitu. Nah, pertemanan ini sangat penting gitu. Ketika seorang ibu punya tanggung jawab anak banyak, terus jauh dari suami, pertemanan dunia maya harus benar-benar kita pegang kendali. Jangan sampai kita berteman sama negatif, yang ada malah kita yang bisa bunuh diri sendirian gitu ya. Jangan sampai. Oke, kayak gitu. Next, ada lagi deh. Kayaknya udah cukup nih. Catatan saya banyak.
ke boleh lebih baik nanya. yang banyak satu persatu dievaluasi, dikerjakan gitu ya. Karena saya dulu juga begitu, kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi alhamdulillah sih memang efeknya kerasa banget gitu ketika kita mau konsisten. Hitungannya sih 15 bulan ya, 15 bulan hingga saya bisa punya omset miliaran itu 15 bulan aja. Asalkan mau konsisten. Oke, boleh nyanyi target miliaran nggak? Ada target bulan? Nggak. Hampir semua agen saya, reseller saya tidak pernah saya target ataupun diskon. Saya nggak pernah menghukum mereka dikeluarkan dari grup atau enggak. Paling cuma saya ketika 6 bulan 1 tahun itu ada namanya proses screening ya. Jadi yang aktif itu akan saya pisahkan dengan yang tidak aktif. Jadi ada grup khusus gitu yang ini. Nah, yang untuk leader-leader yang aktif segala macam saya ada grup khusus gitu, leader kayak gitu. Jadi ya disesuaikan lah sama halnya ketika itu kan bukan diskriminasi ya, tapi memang gini loh, ketika seperti kita sekolah gitu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Kalau dia masih kapasitasnya dia baru di kelas 1 SD, nggak mungkin dong kita masukkan di kelas 6 SD gitu. Jadi screening itu memang penting gitu. Jadi memang nggak aktif ya, nanti daripada minder ya dipisah aja dari yang aktif gitu. Ada sih kayak gini, saya pernah membekukan, jadi saya punya satu grup reseller gitu ya, isinya 150 orang. Nah, 150 orang ini ketika saya screening gitu, yang aktif itu ternyata cuma 50 orang. Ya udah 50 orang saya angkut. Yang 100 ini diem baik gitu. Saya biarin, nggak apa-apa gitu, biarin aja. Itu seperti itu kan, kita nggak bisa paksa, mereka bukan karyawan kita gitu. Jadi kita nggak bisa paksa-paksa mereka harus nyuruh-nyuruh, nggak. Bisa ditanya ke semua agen atau lidaya atau saya nggak pernah nyuruh-nyuruh, saya nggak pernah kamu ini enggak. Ketika mereka mau WA tanya saya harus gimana ya Umi, harus ini, baru saya kasih tahu. Tapi kalau enggak ya enggak, saya biarkan aja gitu. Jadi kita fokus sama yang mau aja. Ini efektif ya, karena di rumah saya udah ngerjain, udah punya anak 5 gitu ya. Yang dimana kan saya memang buat mereka buat anak gitu. Jadi saya harus mikirkan ini ya yang mau aja yang saya ajak gitu, biar apa ya, kita efektif kerjanya. Dan alhamdulillah dari 100 yang saya anggurin, lama-lama satu persatu nanti kalau kalian memang udah bisa berhasil closing gitu ya, nanti akan pindah grupnya gitu. Dan alhamdulillah dari 100 ini kejadian lagi ada 80 orang aktif lagi. Itu cara saya buat mengaktifkan mereka. Jadi nggak usah disuruh-suruh, mereka sudah cukup dewasa, cukup tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau saya nggak pernah target, tapi saya mau mereka buat target sendiri. Jadi saya tanya mereka, kamu udah jelas kan gabung ke sini karena apa? Ada yang kepingin bantu suaminya, ada yang kepingin bisa beli itu gitu kan. Nah, saya bantu mereka untuk down target mereka. Jadi mama butuhnya 1 bulan punya penghasilan 3 juta, ya udah 3 juta berarti sehari harus bisa penjualan gitu aja. Itu jauh lebih efektif gitu. Mereka akan tahu yang harus mereka lakukan. Kalau memang sehari kepingin terjadi penjualan 2-3 baju, berarti saya harus iklannya gimana, ininya gimana gitu aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi target saya pribadi ada. Cuma saya tidak menjadikan target pribadi saya itu nge-push apa ya, nekan ke tim saya, enggak. Itu jadi target pribadi saya yang saya cukup tahu sendiri. Kalau tim saya suruh mereka buat targetnya mereka sendiri. Jadi mereka tuh terpeta, mereka mau ngapain tahu gitu. Oh iya targetku sekian ya, harusnya ini gitu. Jadi itu jauh kita lebih efektif. Nggak capek mikirin orang, masalah sendiri aja banyak kan gitu. Jadi kita ambilnya gitu. Kan berarti saya nggak mau urusan mereka, enggak. Ketika mereka juga ngelumi kendala saya di sini ya kita kasih solusi gitu. Nah ini yang penting banget gitu dalam bina reseller itu adalah komunikatif. Meskipun saya nggak tiap hari masuk ke grup ya, karena memang teknis 90% udah dikerjain sama admin gitu. Bahkan sekarang bayar produsen itu sudah
admin semua yang ngerjain. Saya laba setiap bulan gitu teman-teman. Jadi urusan laporan keuangan, apalagi sekarang udah ada asisten pribadi. Jadi yang jawab semua pertanyaan tim saya itu banyaknya asisten pribadi gitu. Saya sesekali ke grup tanya ini nih. Tapi ya itu semua pada ngeluh. Kalau Umi udah masuk grup semua grup itu chatnya bisa ribuan. Mereka capek baca. Nggak apa-apa, itu jadi apa ya? Emotional bonding gitu ya, personal bonding ikatan gitu ya, sama kayak kita sama anak. Semakin kita memperkuat ikatan sama anak kan semakin dekat sama kita gitu. Reseller pun gitu, ketika emosionalnya dapat, bondingnya dapat, ikatannya dapat, ya mereka akan paham gitu apa yang jadi visi misi kita, apa yang kita harapkan buat mereka gitu, apa yang sudah kesediaan sama mereka gitu teman-teman. Jadi penting banget bisa dekat secara emosional sama tim. Nah, itu yang bikin saya sampai juga ada heran gitu ya. Heran deh sama timnya Umi Resti. Itu kalau ditawarin apa-apa aja, nanti aja deh saya nunggu. Jadi semuanya hampir saya ini diikutin sama mereka. Tapi ada juga yang saya bilang, jangan asal mengikuti kalau kalian memang nggak sanggup gitu. Jadi saya selalu rekrut orang baru untuk perkembangan bisnis. Makanya setiap saya pisah, semua grupnya beda-beda. Tiap brand itu beda-beda, nggak jadi satu. Gitu. Jadi saya tahu teman bisnis setiap brand itu gimana gitu. Kayaknya kurang orang nih, harus tambah gitu. Kita jadi tahu, oh ini omsetnya segini aja, harusnya gini gitu. Tiap hari itu orang jadi saya bisa target. Jadi saya memang kayak kemarin ya bulan Mei Juni bisa punya profit 100 juta sebulan. Itu saya target satu hari harus sekian. Berarti kalau dibagi berapa brand harus sekian gitu. Jadi kita tahu. Oke, next. Fokus ke mau yang dibimbing kita terus rekrut. Iya, betul. Jadi fokus sama yang mau dibimbing kita terus fokus Mbak Ika. Jadi karena saya basicnya saya belum cerita ya, saya usia 21 tahun itu sudah mainan MLM, tapi bedanya dulu saya nggak pakai ilmu gitu, hingga saya punya kerugian, bangkrut lah kasar, punya utang ratusan juta. Dan itu yang juga suami saya karena beliau tahu saya berani senekat itu, makanya beliau wanti-wanti jangan pernah bisnis pakai modal. Makanya saya benar-benar menerapkan dari omset dikit sampai miliaran itu benar-benar nggak pakai modal gitu. Jadi benar-benar nggak pernah utang, nggak segala macem. Dan saya tipe sekarang ke produsen wajib setiap hari lunas gitu. Saya bisa ngomel-ngomel ke admin saya kalau hari itu nggak dilunasin. Jadi semua harus lunas gitu. Apakah di awal personal branding jualan langsung laku? Enggak. Jadi memang nggak langsung laku ya gitu. Saya kan personal branding kalau dipikir dari sebelum saya bisnis, jadi Facebook itu sekitar 2-3 tahun gitu ya, konsisten ngetatus gitu. Tapi memang saat saya fokusin bisnis itu baru 15 bulan ini gitu, belum 2 tahun lah gitu, 15 bulan lebih gitu. Jadi karena sampai saat ini setiap bikin CS baru di-like aja, ya memang proses gitu. Kalau saya tanya, iklan CS-nya, personal branding-nya udah berapa lama gitu. Memang ada sih yang hoki gitu ya. Ada tuh, saya punya salah satu leader namanya Mbak Erna. Dia ini istrinya Jol ya, suaminya Jol. Masuk tim saya itu sama sekali nggak pernah pakai Facebook. Jadi baru ketika jadi tim saya, dia baru pakai Facebook. Itu baru dia ngeram. Dan sekarang dari tahun kemarin dia gabung sampai sekarang ya omsetnya bisa stabil juta dan punya ratusan reseller dari Facebook aja. Nggak harus seperti saya yang bangun 2-3 tahun, tapi dia setahun aja langsung melesat gitu. Jadi memang tergantung seberapa aja gitu, apalagi ilmunya udah ada. Jadi juga yang Mbak siapa ya? Mbak Rina itu juga guru honorer TK SD gitu. Suaminya juga guru honorer gitu. Alhamdulillah omsetnya bisa hampir 100 juta bulan Mei Juni kemarin gitu. Jadi itu juga dia main Facebook doang gitu. Ada juga yang Mbak Ani. Jadi di Facebook itu kelihatannya nggak rame gitu. Jadi banyak teman-teman yang speechless, dia bisa jadi top leader saya tahun ini karena bisa 100 juta lebih omsetnya 1 bulan.
itu juga Facebooknya nggak terlalu amin, cuma dia konsisten aja gitu, konsisten aja, dan dia bilang saya hanya duplikasi ilmunya. Jadi memang dia termasuk paling rajin WA saya untuk Umi kalau gini gimana, jadi nanya-nanya gitu langkah buat dia gitu. Jadi alhamdulillah memang nggak nyangka juga dia bisa punya penghasilan luar biasa gitu, bahkan wah kalau ini mah gajinya suamiku bisa lewat nih Umi gitu, karena suaminya kerja di tambang ya, tinggal di luar pulau gitu, tapi luar biasa memang. Saya bilang oh iya ya, jadi eksis pun di Facebook juga belum tentu jamin rame omsetnya juga gitu loh. Kalau bisa monetize, nggak bisa ya, sama halnya kalau semua saya rame aja Facebook, tapi kalau saya nggak bisa membinanya merawatnya ya sama aja, meskipun Facebooknya sepi, kalau bisa binatin ya tetap jadi bagus gitu penjualan. Oke, alhamdulillah. Thanks. Udah cukup ya, udah cukup juga, udah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng Umi, luar biasa. Backsoundnya keren banget ya di sana, suara si Ade itu. Iya, suaranya Daeng sekarang butuh. Oh iya. Nah, ini lagi apa namanya masalah jaringan aja ya, Mak. Insya Allah, tapi semuanya kedengaran, kita bisa dengar dengan baik. Teman-teman juga di sini banyak yang kasih testimoni di video kita, ada yang kasih apresiasi karena insight-nya dapat ya. Ada juga yang bersyukur karena ilmu selama ini menganggap bahwa cover selling itu cukup lama, ternyata ada orang nggak sendirian gitu. Ternyata cover selling itu butuh waktu dan butuh kesabaran, konsistensi untuk sering praktek. Gitu. Umi, terima kasih banyak ya sudah gabung di sesi webinar hari ini. Ini live di Facebook dan di grup ya. Terkhusus peserta hari ini adalah rekan-rekan dari Frame Academy ya, dan alumni dari e-course Facebook Ads ya, yang saya mentoring juga. Dan teman-teman, sesi ini adalah sesi penutupan untuk teman-teman Frame Academy mempraktekkan ilmu Facebook organik ya. Jadi hari ini ditutup oleh Umi Resti ya, yang mana kita ketahui bersama Umi Resti ini seorang praktisi ya, boleh saya bilang praktisi yang sudah mempraktekkan jauh sebelumnya ilmu ini. Jadi jangan sampai teman-teman lagi praktekkan Facebook organik langsung merasa bahwa kapan ini dapat orderannya, kapan ini terlalu cepat, pengen mengharapkan hasil, padahal sebenarnya ada proses yang harus dilalui gitu. Makanya saya minta ke Umi Resti untuk sharing supaya tahu gimana rasanya gitu, gimana pengalamannya. Nah, akhirnya kan seperti yang saya bilang ya di kelas di Frame Academy, di e-course gitu, bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Jadi teman-teman silakan konsisten aja, praktek aja apa yang diberikan, insya Allah nanti akan kelihatan lah hasilnya seperti itu. Seperti Umi Resti sekarang ini kan udah ngomong miliar-miliaran, ratusan juta tuh udah biasa gitu. Padahal di awal itu juga sama dengan kita, waktunya juga sama digunakan untuk kita untuk praktek dan terus belajar. Seperti itu teman-teman semua. Oke, terima kasih Umi sudah bergabung di live webinar hari ini. Ini jadwalnya sebenarnya kemarin ya, tapi ada beberapa hal teknis akhirnya kita nggak sempat. Ya, okay. Ada close statement dari Mbak, silakan. Oke, pesan saya sama teman-teman, apapun kondisinya saat ini, belajar buat belajar konsisten, itu aja sih. Modal saya sebenarnya bukan ilmu canggih ya, sama sekali nggak ada canggih-canggihnya lah, hanya modal konsisten. Yang kedua adalah punya leader ya. Kalau di Frame mungkin udah ada Daeng gitu ya, luar biasa. Saya kenal beliau itu 2 tahun lalu, bahkan saya belum apa-apa. Daeng udah luar biasa ininya, saya masih baru mulai tadi. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau konsisten. Jujur aja ketika dulu ketemu Bang Bak, ketemu yang memang udah luar biasa berkecimpung di dunia bisnis, itu sempat minder gitu. Tapi alhamdulillah luar biasa
biasa ya, kayak makanya saya terima undangannya Daeng karena saya tahu banget beliau dulu ketika ketemu itu nggak sayang gitu loh untuk bagi ilmu gitu. Bahkan ketika saya tanya apa aja pasti dijawab gitu. Nah, leader itu juga gitu harusnya gitu. Semua leader wajib seperti itu, nggak pelit ilmu sama timnya, nggak pelit ilmu sama orang lain. Nah, ini yang saya terapkan gitu teman-teman. Jadi apa ya, simbiosis mutualisme ya. Kalau bisa ya selama kita bisa berbisnis, selain konsisten usaha juga jaga pertemanan baik sama siapapun, mau bakulan online beda produk kayak apa kayak gak apa-apa. Yang penting semama itu baik, bukan gak mungkin loh kita kolaborasi sama orang tuh gitu. Jadi yang jelas emak-emak seperti saya seperti ini ya, sinyalnya itu luar biasa di rumah saya di gunung. Jadi benar-benar nggak, dengan segala keterbatasan yang saya punya, waktu yang terbatas, fasilitas yang terbatas karena saya belum pernah pasang wifi ya, nggak bikin kita nggak akan bikin kita apa ya, nggak akan bikin kita nggak bisa melesat gitu, pasti bisa gitu. Semoga minta doanya, siapa tahu kan saya bisa. Kalau tahun ini profitnya baru 9 digit, semoga tahun depan ya profitnya bisa 10 digit. Jadi saya akan share lagi apa ilmunya yang teman-teman bisa aja. Oke, terima kasih teman yang sudah lihat. Maaf ya, selain lagi flu yang luar biasa banget. Luar biasa. Terima kasih sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, demikian tadi sesi talk show, sesi sharing bersama Umi Resti, luar biasa ilmunya. Walaupun lagi di gunung, walaupun nggak pakai wifi, tapi tetap bisa sharing, tetap bisa menghasilkan. Inilah, tidak ada alasan sebenarnya untuk bisa sukses. Jadi kalau ada apalagi kalau banyak alasan itu biasanya yang nggak bisa sukses gitu. Itu sesimpel itulah yang kita bisa pelajari hari ini. Oke, yang nonton hari ini, terima kasih sudah bergabung, sudah belajar bareng-bareng. Sisa konsisten apa yang kita pelajari, praktek, jangan bosan ya. Saya juga seperti itu, saya juga sama, kadang tidak konsisten, tapi ingat lagi apa sih alasan terkuat sampai saya mau belajar lagi. Buat teman-teman Frame Academy, terima kasih sudah hampir 2 minggu kalau nggak salah sebelum Ramadan sampai setelah Lebaran ini kita belajar Facebook organik, kita sudah belajar mindset bisnis online bisa menghasilkan 10 juta rupiah gitu, saya sudah belajar banyak. Sekarang giliran teman-teman bagaimana mengaplikasikannya seperti itu. Dan setelah ini siap-siap kita akan belajar Instagram marketing ya, Instagram marketing nanti kita akan ketemu di grup dan hari Kamis, kalau bukan Kamis Jumat ya, saya lupa, nanti kita akan live webinar lagi ya, tapi temanya khusus untuk Shopee ya, nanti akan dibawakan langsung oleh Shopee Indonesia, tim Shopee Indonesia. Nanti kita kerjasama dengan tim Shopee Indonesia, teman-teman sambil merapikan di Facebook organiknya, kemudian belajar Instagram. Nah, kita coba main di marketplace juga, oke? Ini adalah spesial buat teman-teman yang sudah ikutan di Frame Academy, sama saya kasih juga spesial buat member e-course Facebook Ads yang sudah beli kursus saya di Ramadan kemarin. Oke, terima kasih. Saya Deng Faki, kita ketemu lagi di live webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.